handphonenya sampai waktu itu? Semalam, Bu. Baru kemarin malam ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, jadi Randy sudah mendapatkan handphone. Gimana nih Ren, handphonenya udah siap? Randy belajar lagi? Sudah, Bu. Sudah siap. Sudah ya, nanti kita tunggu semoga Randy jadi bisa juara kelas lagi ya Ren ya. Dengan adanya handphone biar bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Randy dan juga Pak Rusto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline kali ini. Semangat selalu untuk Randy. Dan pemirsa, lebih lanjut terkait masalah ini kita akan membahasnya dengan Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Medan, Hamzah Harahap. Selamat siang Pak Hamzah. Selamat siang Mbak. Pak Hamzah, tanggapan Anda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Anda terkait sejumlah siswa-siswi berprestasi yang tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring karena tidak mampu membeli gawai atau handphone. Seperti apa, Pak Harahap? Baik Bapak. Pada kesempatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Di Medan memang kita sudah melaksanakan 2 pembelajaran, yaitu dengan luring dan daring. Dan hal ini juga kita sudah sampaikan melalui beberapa juknis yang kita sampaikan ke sekolah tentang bagaimana pembelajaran dilakukan kepada siswa di dalam rangka masa pandemi ini. Terkait dengan siswa yang tidak memiliki Android atau berupa HP, maka kita sarankan atau kita sampaikan melalui juknis untuk dilaksanakan pembelajaran luring yang dimana guru memberikan pembelajaran melalui modul yang diberikan kepada siswa. Dan beberapa hal-hal yang harus dilakukan dalam pembelajaran ini, harus ada komunikasi dulu antara guru dengan orang tua siswa. Yang pertama kita lakukan tentu menyampaikan data berapa siswa yang memiliki Android dan berapa siswa yang tidak memiliki Android. Bagi siswa yang tidak memiliki Android, tentu melaksanakan pembelajaran luring. Nah, pembelajaran luring ini memberikan modul kepada siswa atau beberapa lembaran kerja yang diberikan kepada orang tua siswa dan untuk dipelajari oleh siswa. Dan ketika orang tuanya juga tidak bisa untuk melakukan menjemput ke sekolah karena masa pandemi ini, maka kita juga melakukan dengan namanya home visit. Ada kolaborasi yang dilakukan guru untuk datang ke rumah, melihat situasi dan kendala anak. Nah, terkait dengan anak itu. Ya, Pak Hamzah, terkait tadi sebelum Anda menyampaikan apa-apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat, tetapi tadi pada kenyataannya kita melihat ada sejumlah siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran sehingga prestasinya menurun karena memang benar-benar tidak memiliki gawai atau handphone begitu. Nah, ini koordinasinya seperti apa Pak? Bisa terjadi hal demikian? Makanya saya sampaikan pada kesempatan ini, nanti akan kita cek sekolah yang memang siswanya tidak memiliki Android ini seperti apa dilakukan oleh sekolah tersebut. Nah, seperti yang kita dengar pada saat ini, ada satu sekolah di Kota Medan yang tidak mendapat pembelajaran sebagaimana mestinya disebabkan karena tidak adanya HP Android atau pembelajaran daring yang tadinya dari juara menjadi tidak juara. Mbak, pada kesempatan ini juga perlu kami jelaskan bahwa memang dalam pelajaran COVID pada saat ini tidak sangat ditekankan kepada untuk capaian kurikulum. Tapi namun pembelajaran ini sebagaimana yang terbaik diberikan kepada siswa. Terkait dengan tidak ada HP di satu sekolah di Kota Medan, nanti akan kita cek kebenarannya, akan kita panggil kepala sekolahnya, seperti apa keadaannya itu. Lalu kalau memang ada anggaran yang diterapkan untuk pemberian Android kepada siswa, ada aturan yang mengatur itu, nanti akan kita sampaikan bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan Medan untuk kita anggarkan ke situ. Contohnya mungkin dari anggaran dana BOS boleh tidak, kita lihat dulu juknis BOS, kira-kira gitu Mbak. Ya, nah kalau untuk penggunaan dana BOS ini seharusnya bisa tidak sih Pak benar-benar ditekankan lagi kepada pihak sekolah untuk katakanlah sebagian dana itu digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu mengikuti pembelajaran secara daring, karena ini juga sudah 1 tahun berjalan tapi ternyata masih saja kita temukan di lapangan hal-hal seperti itu Pak.
Siap. Tentu nanti akan kita pelajari dan kita lihat di juknis bos. Karena kebetulan saya ini di bagian kurikulum, di pembelajarannya tidak di bidang menangani bagaimana juknis bos nanti. Tentu akan kita lihat bagaimana peran di juknis bos. Kalau memang bisa dikeluarkan untuk juknis bos pemberian Android atau metode pembelajaran lain kepada siswa kita, nanti akan kita sampaikan kepada sekolah. Yang jelasnya Mbak, kita akan cek kepada sekolah di mana itu anak dan kepada kepala sekolahnya kita panggil keberadaan seperti apa. Saya kira demikian. Kapan pengecekan akan segera dilakukan lagi Pak Hamzah? Secepatnya hari ini di samping saya kepala sekolahnya ada, saya panggil langsung. Baik, secepatnya ya Pak Hamzah. Ini siswa-siswi tidak mengikuti pembelajaran juga, ini kan harus tertinggal kurikulum ya Pak ya. Adakah misalnya semacam kompensasi kepada mereka, terutama siswa-siswi yang tidak mampu karena gawai, untuk diberikan keringanan gitu Pak, karena mereka tertinggal pelajaran yang cukup lama ataupun diberikan mata pelajaran tambahan misalnya? Baik, sebenarnya kita tetap berpedoman kepada aturan menteri, bahwa di Permendikbud di edaran Menteri nomor 4 juga disyaratkan bahwa memang pembelajaran pada COVID ini tidak harus didorong hanya untuk memberikan aktivitas pembelajaran yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan pencapaian kurikulum. Jadi tidak harus mencapai ketuntasan kurikulum dan KKM, ketuntasan minimalnya. Namun kita lebih mengarahkan bagaimana anak ini bisa belajar dan mengetahui keadaan yang saat ini untuk menghindari bagaimana memiliki nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan situasi pandemi saat ini. Itu yang paling diutamakan. Nah, terkait dengan tidak ada Android, kita menggunakan luring dan kalau memang juga bisa dilakukan dengan kompisit, artinya kolaborasi antara luring dengan daring. Nah, saya kira ini sudah kita lakukan dan kemudian sudah membuat juknis tentang pembelajaran bahwa memang di Medan kita juknis ini sudah kita edarkan kepada semua sekolah. Metode yang pembelajaran yang kita lakukan itu tidak terlalu membebani peserta didik dan orang tua dan mendampingi belajar di rumah karena orang tuanya itu kan pendampingi di rumah. Yang kedua, Mbak, bahwa guru menyiapkan rencana pembelajaran itu relatif. Ya. Pak Hamzah, kita harapkan ini bisa menjadi evaluasi untuk semua dan juga terutama dari Dinas Pendidikan, kemudian juga bisa berujung kebaikan untuk sesama ya. Pak Hamzah Harahap, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline kali ini.